pinjolnya tidak boleh melakukan penagihan, tapi perkara ini masih bisa dia limpahkan kepada pihak ketiga. Oke. Habis itu muncul pertanyaan dari teman-teman semuanya. Setelah 3 tahun, kenapa saya baru ditagih sekarang? Kalau dia mengambil opsi menjalin kerjasama dengan lawyer, dengan penasehat hukum, otomatis mungkin hari ini teman-teman sudah berada di pengadilan. Mungkin teman-teman sudah diproses secara perdata gitu loh. Yang mana perdata adalah penentuan hak yang sebenarnya dan siapa yang mempunyai kewajiban penting di dalam hal ini. Untuk yang galbay dipinjol di atas 3 bulan lebih ya, mulai dari 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Anda simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip juga ya teman-teman, karena jarang saya membahas hal-hal ini supaya teman-teman paham. Teman-teman mungkin berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kita galbay lebih dari 3 bulan ya. Tadi saya mendapatkan juga salah satu dari subscriber saya juga menyampaikan, setelah galbay pinjol lebih dari 3 tahun saya masih didatangi oleh debt collector. Bagaimana caranya saya mengatasi hal ini? Dan habis itu juga ada yang bertanya juga, dia gagal bayar juga di salah satu pinjol legal. Dan bagaimana untuk membayarnya gitu, atau bagaimana cara galbaynya gitu loh. Ini masih ada yang kebingungan ya teman-teman ya, tindakan apa yang harus dia lakukan, tindakan apa yang harus dia ambil dulu, langkah yang paling tepat seperti apa gitu. Nah kebetulan banget saya mau bahas hal ini, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Berbicara galbay dipinjol, hal-hal seperti ini mungkin sudah nggak asing ya di mata teman-teman semuanya. Ini sudah nggak asing gitu, ini sudah hal yang lumrah, hal yang wajar-wajar saja gitu loh. Hal-hal yang mungkin sudah nggak asing di telinga teman-teman semuanya tentang gagal bayar, galbay jatuh tempo dan segala macam. Tapi teman-teman semuanya, mungkin teman-teman beranggapan setelah 3 bulan hutang kita dianggap angus. Mungkin masih banyak orang-orang yang berpikiran hal itu. Tapi kenyataannya teman-teman semuanya, ini bertolak belakang dengan pemikiran teman-teman semuanya gitu. Ada yang bertanya sama saya, dia mengalami telat bayar di atas 3 bulan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada yang 3 bulan lebih, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi debt collector pinjol selalu datang ke rumah dia untuk melakukan penagihan. Walaupun dia galbay sudah melebihi batas dari, batas normalnya gitu. Kalau batas normal galbay itu kan 3 bulan seharusnya asuransi berjalan, hutang sudah dilunaskan, dibayar oleh asuransi, dan debt collector seharusnya kan tidak datang lagi. Tapi kan kenyataan hal ini tidak sesuai dengan yang Anda dapatkan. Dan dia kebingungan bagaimana cara mengatasi ini semuanya dan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Itu yang dia pertanyakan. Ini saya kutip dulu ya buat teman-teman semuanya. Kembali ke peraturan OJK tentang wajib menagih 90 hari. Wajib menagih 90 hari. Ini bukan wajib membayar hutang selama 90 hari. Lewat dari 90 hari hutang tidak perlu dibayar lagi. Itu konsepnya nggak ada. Teman-teman semuanya, saya berulang kali menjelaskan sama Anda. Wajib menagih 90 hari ini memang ada aturannya. Tapi di bawah itu ada lagi sambungan dari aturan itu. Jangan hanya membaca sepenggal yang Anda butuhkan. Setelah 90 hari pihak pinjol tidak boleh menagih lagi. Itu kan sepenggal aja. Teman-teman tidak melanjutkan hal itu lagi. Harusnya itu dilanjutkan lagi teman-teman. Setelah 90 hari pihak pinjol tidak bisa melakukan penagihan lagi. Tapi ada 2 opsi yang bisa mereka lakukan. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kedua, menjalin kerjasama dengan lawyer. Salah satu akan ditempuh oleh pihak pinjaman online. Ya, kalau dia menempuh jalur sekarang dia bekerja sama dengan lawyer, dengan penasihat hukum. Kalau dia mengambil opsi menjalin kerjasama dengan lawyer, dengan penasihat hukum, otomatis mungkin hari ini teman-teman sudah berada di pengadilan. Mungkin teman-teman sudah diproses secara perdata gitu loh. Yang mana perdata adalah penentuan hak yang sebenarnya dan siapa yang mempunyai kewajiban penting di dalam hal ini.
Tapi sayangnya sampai detik ini pinjol masih mempertimbangkan opsi ini. Karena bagi pinjol opsi yang seperti ini terlalu ribet ya. Pertama harus mendaftar dulu ke pengadilan, mendaftarkan gugatan. Habis itu berapa lagi biaya pendaftaran, berapa lagi biaya-biaya yang dibutuhkan, berapa lagi uang jasa dari lawyer. Walaupun nanti bisa dibebankan kepada si tergugat, tapi kondisi si tergugat tidak memungkinkan. Dan habis itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, hasil keputusannya pun juga tidak memuaskan. Sehingga opsi menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum itu tidak dipakai. Yang ada hanyalah sebatas somasi, dan somasi. Oke, kita tutup ini dulu, kita kesampingkan. Kita kembali ke opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, inilah yang sebenarnya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman beranggapan setelah 3 bulan hutang tidak boleh ditagih lagi, memang benar. Pinjolnya tidak boleh menagih lagi, tapi pinjol masih bisa melemparkan hal ini ke pihak ketiga. Sekarang Anda yang galbay lebih dari 3 bulan, itu yang menagih adalah pihak ketiga. Ditambah lagi, sampai dia datangi Anda ke rumah. Walaupun Anda galbay sudah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena memang tidak ada yang menyampaikan setelah waktu tertentu hutang Anda dianggap lunas, itu nggak ada. Nggak ada teman-teman semuanya. Itu cuma asumsi teman-teman semuanya. Setelah 90 hari hutang hangus, hutang dianggap lunas, itu nggak ada. Yang ada itu hutang tetap ditagih. Pinjolnya tidak boleh. Pinjolnya tidak boleh melakukan penagihan. Tapi perkara ini masih bisa dia limpahkan kepada pihak ketiga. Oke. Habis itu muncul pertanyaan dari teman-teman semuanya. Setelah 3 tahun, kenapa saya baru ditagih sekarang? Padahal saya sudah ganti nomor, saya sudah hapus WA, ganti email, dan segala macam. Oke. Ganti nomor, hapus WA, ganti email. Ini teman-teman, jangan asal kaprah, asal ambil satu kesimpulan, tidak. Kita mengganti nomor, ini terlebih untuk menyelamatkan diri Anda. Diri Anda yang selalu kebingungan, kepanikan, kesetresan. Dengan Anda mengganti nomor, otomatis segala penyebab itu sudah bisa Anda atasi. Ya, penyebab kepanikan itu dari telepon loh. Sekarang teleponnya udah nggak ada. Habis itu WhatsApp juga seperti itu, email juga seperti itu. Tapi bukan berarti 3 hal ini itu adalah sumber untuk mengatasi supaya DC tidak datang ke rumah. Itu nggak ada. Ya, jangan Anda salah pemikiran, salah asumsi. 3 hal ini Anda ganti, ini lebih kepada penyelamatan diri Anda. Supaya Anda tidak dicaci maki setiap hari, diancam-ancam setiap hari. Itu tujuannya teman-temanku. Jadi jangan asal ngambil sebuah kesimpulan, habis itu Anda terjemahkan. Nggak bisa seperti itu. Kalau konsepnya seperti itu, yang ada kehancuran terjadi pada dirimu teman-teman semuanya. Ya, pahami hal itu. Habis itu DC datang bang setelah 3 tahun. Ya wajar. Mungkin pihak pinjolnya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi hal apa yang harus kita pertanyakan? Hal yang harus kita pertanyakan mungkin seperti halnya yang sudah diterbitkan OJK. ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, ini hal yang harus kita tanyakan kepada si debt collector yang datang menagih ke rumah kita. Kalau debt collector tidak mampu menunjukkan, kita nggak perlu berbicara soal hutang-hutang kita, karena hutang-hutang kita adalah ranah privasi. Ini yang paling pertama, oke? Yang kedua bagaimana bang kalau kita tidak mempunyai uang dan kita memang sudah tidak mampu bayar walaupun kita sudah 3 tahun lebih galbay? Ya sudah. Anda terangkan apa yang terjadi sebenarnya. Anda jelaskan aja apa fakta yang sedang terjadi. Oh, keadaan Anda tidak memungkinkan. Selama 3 tahun saya hanya berjuang untuk mempertahankan hidup saya. Udah sampaikan. Debt collector mengerti, debt collector tidak mengerti, itu nggak urusan kita. Kalau dia bisa mengerti, syukur. Kalau dia tidak bisa mengerti, itu hak mereka. Yang penting kita terangkan apa adanya, kita jelaskan. Tapi sebelum kita berbicara 3 hal tadi, wajib kita pertanyakan, mengingat akhir-akhir ini cukup banyak debt collector yang mengaku-ngaku perwakilan dari sebuah perusahaan pelaku jasa keuangan. Ya, makanya penting untuk kita cek hal-hal tersebut. Kalau hal tersebut mereka tidak mampu tunjukkan, ya dengan segala hormat mereka harus angkat kaki dari rumah kita. Kita tidak bisa membaca soal hutang-hutang yang menyangkut aib dari diri kita. Mampu teman-teman untuk menjelaskannya. Dan habis itu mungkin teman-teman berbicara soal cara mengatasi. Mengatasi ini dalam konsep bagaimana supaya dia tidak datang ke rumah lagi. Kalau teman-teman pengen debt collector tidak datang ke rumah lagi, teman-teman bisa tegaskan.
Tegaskan dalam arti, kalau memang Anda sudah tidak mampu, ya sampaikan saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup, apapun resiko yang dicerahkan oleh perusahaan Anda, atau yang mau diterapkan oleh perusahaan Anda, saya dengan segala senang hati, dengan ketanggung-jawaban saya siap menampung hal itu. Yang penting Anda tidak usah bolak-balik lagi ke sini. Saya benar-benar menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup, dan saya akan menampung apapun resikonya. Harus dipertegaskan. Ya, kalau Anda bilang mengatasi supaya data Anda hilang dan segala macam, itu omong kosong, teman-teman semuanya. Ya, paham ya untuk teman-teman yang mengalami telat bayar atau galbay yang melebihi dari batas yang saya sampaikan tadi. Lewat dari 90 hari bahkan sampai setahun pun. Tadi sudah saya terangkan, hutang angus nggak ada, hutang di auto lunaskan tidak ada, mengatasi debt collector ya dengan cara seperti tadi. Paham teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dengan sesingkat video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Silahkan nanti Anda praktekkan, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Jangan sampai terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.